Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran seni untuk kelas 10. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang budaya ontologis dan budaya mistis pada kesenian di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, saya memang belum memberikan materi, tapi saya sudah memberikan tugas pada kalian. Di situ tugasnya hanya membaca saja untuk pengantar budaya ontologis. Tetapi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan lebih singkat agar lebih bisa dimengerti, dan juga ada tambahan sedikit tentang budaya mistis pada kesenian di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak, saya harapkan kalian lebih mengetahui lagi dan lebih memahami lagi tentang budaya yang mempengaruhi kesenian di Indonesia. Oke, apa itu budaya ontologis? Ya, budaya ontologis ialah budaya yang bersifat logis. Sejarah budaya ontologis sendiri masuk di Indonesia bersama dengan kedatangan masyarakat Barat ke Indonesia. Nah, setelah masa Renaissance atau masa pembaruan di Eropa berkisar antara abad ke-15 sampai ke-16. Ketika masyarakat Eropa datang, masyarakat Barat datang ke Indonesia, disitulah menyebar pula budaya ontologis. Saya ulangi, budaya ontologis adalah budaya yang bersifat logis. Nah, budaya ontologis dipopulerkan oleh Van Persson. Budaya ontologis merupakan bentuk pemikiran yang bersifat formal, resmi, dan teratur. Intinya logis tadi yang saya jelaskan. Jadi ada sifatnya formal, resmi, dan teratur. Nah, pada kesenian, budaya ontologis ini lebih banyak terlihat pada musik atau seni musik. Kenapa? Karena pada musik ini, khususnya musik klasik, terdapat banyak keteraturan atau pakem yang terlihat jelas pada musik klasik melalui partitur musik atau bahasa musiknya atau tulisan musik atau catatan musiknya. Nah, kenapa musik klasik menjadi sangat jelas budaya ontologisnya? Karena musik klasik ini juga berasal dari masyarakat Barat yang sampai sekarang masih digunakan sebagai barometer atau patokan umum bahwa musik ini mengandung pembelajaran yang cukup baik karena bersifat tadi, yaitu bersifat logis, penuh dengan keteraturan, sehingga musik ini tadi dijadikan untuk penelitian untuk meningkatkan kecerdasan anak dan sebagainya, karena musik ini mempunyai banyak aturan dan pakem yang terlihat jelas. Nah, aturan pakem yang terlihat jelas pada musik klasik ini contohnya yaitu adanya tempo, ya, kecepatan musik, adanya dinamika musik, ya, naik turunnya, tinggi rendahnya nada yang harus dimainkan, ya, terus biramanya berapa, terus ada lagi nuansanya, ya, nuansanya ada. Dulu semester 1 pernah saya jelaskan ada mezzo sopran, ya, ada terus andante, ya, itu salah satu istilah-istilah di mana dinamika dan juga tentang tempo. Nah, dari sini musik klasik ketika memainkan harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dituliskan pada partitur atau pada catatan yang akan dimainkan, sehingga musik ini bersifat ontologis atau budaya ontologis mempengaruhi musik klasik ini sampai detik ini. Sehingga salah satu contoh dari budaya ontologis yang jelas atau budaya yang logis, teratur yang terdapat pada kesenian, salah satunya pada musik klasik yang tentunya dibawa oleh masyarakat Eropa atau bangsa Barat masuk ke Indonesia. Nah,
Itu sekilas tentang budaya ontologis. Jadi kalau kita simpulkan, budaya ontologis adalah budaya yang mempunyai pemikiran bersifat logis atau masuk akal, terutama pada keteraturannya. Setelah kita membahas budaya ontologis, kita akan membahas budaya mistis juga yang mempengaruhi kesenian yang ada di Indonesia. Budaya ini didasarkan pada pola pikir yang bersifat tidak masuk akal. Jadi budaya mistis ini intinya bersifat tidak masuk akal. Bagaimana budaya ini bisa mempengaruhi seni khususnya di Indonesia? Jadi kalau kita melihat, kebanyakan masyarakat Indonesia masih percaya dengan pemikiran-pemikiran bersifat mistis. Kenapa? Karena budaya masyarakat Indonesia pada masa lalu berdasarkan kepercayaan. Apa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada masa lampau? Yaitu yang bersifat animisme, yaitu mempercayai bahwa di balik semua realita adanya roh-roh yang bekerja di balik semua kejadian. Yang kedua yaitu panteisme, yaitu mempercaya bahwa alam adalah Tuhan. Jadi alam itu manifestasi dari wujud Tuhan. Nah, kedua perpaduan antara animisme dan panteisme ini menjadi kepercayaan yang bersifat primitif, yaitu bersifat mistis dan bersifat magis. Budaya maupun adat istiadat yang dulunya tadi bersifat animisme dan panteisme ini akhirnya diturunkan turun-menurun ya kepada anak cucunya dan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Inilah yang menyebabkan kesenian di beberapa daerah Indonesia bersifat mistis dan magis. Karena apa? Kebudayaannya yang bersifat tadi bersifat animisme dan panteisme terus masih dibawa dan diturunkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya, sehingga budaya itu tidak pernah hilang pada masyarakat Indonesia. Otomatis ketika budaya tersebut terus berjalan, terus tetap ada pada pemikiran masyarakat kita atau masyarakat Indonesia, otomatis mempengaruhi keseniannya. Karena kembali, seni adalah bagian dari budaya. Nah, apa saja contoh-contoh dari kesenian yang bersifat mistis dan magis di Indonesia? Nah, ini contohnya ketika kalian melihat gambar yang paling atas, dua gambar yang paling atas ini adalah gambar tarian bambu gila dari Maluku. Ini juga bersifat mistis dan magis, di mana penarinya itu seolah-olah memegangi sebuah bambu yang terasa bergerak sendiri, menahan gerakan bambu tersebut. Nah, ini contohnya gambar yang paling atas sebelah kiri dari layar kalian, kalau dari layar kalian. Kedua yaitu gambar penari sintren dari Cirebon. Nah, ini juga bersifat mistis dan magis. Konon penari ini mampu menari selama 1 hari nonstop. Nah, ini 1 hari nonstop. Kalau dipikir ya irasional, tidak masuk akal atau bersifat mistis. Nah, mau dia kuat menari sampai 1 hari penuh. Nah, selanjutnya gambar di bawah adalah kesenian yang sudah tidak asing lagi pada daerah kita, daerah Matraman, ya khususnya Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Pacitan. Nah, ini jaranan. Nah, ini juga bersifat mistis dan magis. Bisa makan kaca atau beling istilahnya. Anehnya yang makan ini juga tidak apa-apa. Nah, ini kan mistis. Mistis di luar rasional pemikiran manusia. Kok bisa manusia itu makan kaca tidak terluka atau tidak terjadi masalah pada pencernaannya. Yang keempat, nah ini gambar ini ada kesenian, ini tentunya kalian sudah juga tidak asing lagi, yaitu kesenian debus dari Banten. Nah, ini juga mistis sekali. Bagaimana tubuh seseorang bisa kuat ya, seolah-olah seperti besi atau batu, ketika benda tajam mengenai tubuhnya tidak terjadi luka.
Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari budaya ontologis dan budaya mistis. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari kedua budaya ini selalu ada pada kesenian di Indonesia. Apakah kelebihan dan kekurangan pada kedua budaya itu? Ya tentunya ada. Tetapi kita tidak membahas pada kelebihan dan kekurangan. Jadi yang saya harapkan pada pertemuan ini kalian mengetahui bahwa kedua budaya tersebut, baik budaya ontologis maupun budaya mistis, selalu memberi warna pada kesenian yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak, saya rasa materinya cukup sampai di sini. Jangan lupa selalu berdoa, jaga selalu kesehatan, tetap mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa bertemu pada pertemuan pembelajaran seni musik minggu depan. Saya akhiri, jika ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan pada kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.